Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ekas Edu, tempat berbagi edukasi informasi yang bermanfaat. Di video kali ini kita akan belajar matematika dengan membahas contoh-contoh soal ujian kenaikan kelas UKK Matematika kelas 7 SMP MTS di semester 2 ini. Bagi anak-anak kelas 7, silakan kalian simak dan perhatikan video ini sampai selesai guna mempersiapkan diri kalian menjelang menghadapi ujian kenaikan kelas. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Mari kita ke pembahasan videonya. Latihan soal PAT Matematika kelas 7. Materi perbandingan kita bahas soal nomor 1 ya. Banyak siswa di suatu kelas yaitu 32 orang. Jika jumlah siswa wanita 20 orang, perbandingan banyak siswa pria dan wanita adalah. Oke, kita bahas di sini yang jelas pria ditambah wanita itu jumlahnya haruslah 32 seperti itu ya. Dan sudah dikasih tahu bahwa wanitanya itu adalah 20. Berarti otomatis kita bisa menghitung berapa jumlah pria ya. Cara ngitungnya ya lawannya tambah berarti kurang, maka cara menghitung pria itu 32 dikurangi 20 gitu ya. Maka prianya 32 kurang 20 12 ya. Oke, ketemu jumlah prianya. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan pria dan wanita. Perbandingannya berarti pria banding wanita, prianya 12 berbanding wanitanya 20, seperti itu ya. Kita perkecil ya, sama-sama dibagi 4, nanti sama-sama dibagi 4 maka akan diperoleh 12 bagi 4 3 gitu ya. Kemudian 20 bagi 4 5. Maka jawabannya adalah 3 banding 5. Oke, yang benar opsi A ya, 3 banding 5. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Sebanyak 30 orang siswa kelas 7 memperoleh dispensasi belajar dikarenakan persiapan pelaksanaan Olimpiade Sains. Apabila banyak siswa yang memperoleh dispensasi adalah 20% dari banyaknya siswa kelas 7, banyak siswa kelas 7 di sekolah tersebut adalah. Oke, kita bahas ya. Oke, ini tadi pembahasan soal nomor 1. Sekarang kita bahas soal yang nomor 2 ya. Jadi kita tahu 20% daripada total siswa itu dapat dispensasi ya. Jadi ngitungnya ini seperti ini, 20% gitu ya dari total. Kita singkat T aja ya. Total siswa maksudnya itu adalah 30 ya. Jadi 20% itu setara dengan 30 anak yang memperoleh dispensasi. Maka kalau ingin menghitung total siswa, cara ngitungnya adalah 30 gitu ya, lawannya kali bagi. Berarti 30 kita bagi dengan 20% gitu ya. Kita bagi dengan 20%, maka cara ngitungnya kalau dibagikan operasinya berubah jadi kali, kemudian dibalik ya. 20% kan 20 per 100, kalau kita balik jadinya 100 per 20 ya, dibalik
100 per 20 itu hasilnya 5. Berarti ini hasilnya 5, ini sama aja dengan 30 kali 5 gitu ya. Oke, adik-adik tahu ya, 30 kali 5 jawabannya adalah 150. Berarti total siswa kelas 7 itu ada 150. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 150. Gampang sekali kan? Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 3 ya. Kita bahas soal nomor 3. Diketahui A banding B itu 6 banding 5. Oke, kita tuliskan ya soal nomor 3. Soal nomor 3 itu A banding B 6 banding 5. Kemudian B banding C 10 banding 7. Pertanyaannya berapa nilai A banding B banding C ya. Oke, kita tuliskan dulu. Kalau yang pertama itu kan A banding B, perbandingannya 6 banding 5. Kemudian berikutnya B banding C ya, B banding C itu nilainya adalah 10 banding 7. Nah, di sini ada unsur yang sama, yaitu unsur B ya, tapi nilainya berbeda. Untuk perbandingan pertama B-nya 5, sedangkan untuk perbandingan yang kedua B-nya 10. Maka ini harus diubah supaya sama gitu ya. Maka supaya sama, perbandingan yang pertama harus kita kali dengan 2 ya. Maka nanti perbandingannya berubah menjadi A gitu banding B banding C. Karena yang atas kita kalikan dengan 2, maka nanti hasilnya menjadi 6 kali 2, 12. Kemudian B nya 5 kali 2 jadi 10, sama dengan yang perbandingan kedua ya, 10. Kemudian C nya tuh 7, berarti 12 banding 10 banding 7. Maka jawaban yang benar adalah opsi A ya. Oke, itu untuk pembahasan yang nomor 3. Kita lanjutkan untuk membahas soal yang nomor 4. Oke, coba kita hapus terlebih dahulu papannya ya. Kita hapus dulu untuk membahas soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 4 saya tuliskan di sini ya, soal nomor 4. Dia bilang ayah akan membagikan uang sejumlah 240.000 kepada Amir dan Budi dengan perbandingan 3 banding 5. Besarnya uang yang diterima Budi. Oke, kita tulis dulu ya. Amir, misalnya kita misalkan A banding Budi, itu perbandingannya adalah 3 banding 5 ya, 3 banding 5. Kemudian yang pertanyaannya besar uang yang diterima Budi. Budi di sini perbandingannya adalah 5. Maka kalau ingin menghitung uangnya si Budi yang didapat itu adalah 5 gitu ya. Kemudian per 3 tambah 5 gitu ya, perbandingannya kita jumlahkan 3 tambah 5. Kemudian kita kali dengan total uang yang ayah bagikan. Total uang yang ayah bagikan adalah 240.000 gitu ya. Oke, 5 per 3 tambah 5 itu nanti hasilnya 5 per 8 ya, 5 per 8. Kemudian kita kali dengan 240.000. Nah, di sini kita pakai sistem coret saja ya. 8 dibagi dengan 24 kan bisa ya, 24 bagi 8 itu hasilnya 3, jadi 5 kali
30.000. 5 kali 30.000 adalah 150.000. Nah, inilah uang yang akan diterima oleh Budi ya, 150.000. Maka jawaban yang cocok adalah D ya. Jadi nomor 4 jawabannya D. Oke, kita bahas soal nomor 5. Ali dapat menyelesaikan pekerjaan menyangkul sebidang lahan pertanian dalam waktu 4 hari dan Budi dapat menyelesaikan dalam waktu 12 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan adalah, oke, maka rumus yang kita gunakan seperti ini ya, seper dari waktu kerjanya si Ali, berarti 1/A ya, kita misalkan. Kemudian untuk Budinya berarti 1/B kita tambahkan karena mereka akan bekerja bersama-sama, sama dengan 1/T. Nah, T ini adalah waktu yang diperlukan jika mereka bekerja secara bersama-sama. Kita masukkan informasi di soal. Untuk si Ali itu dapat bekerja sendiri selama 4 hari, sedangkan si Budi itu dapat bekerja sendiri selama 12 hari ya. 12 hari sama dengan 1/T. Oke, seperti ini. Ini adalah operasi pecahan, maka harus disamakan penyebutnya ya. Penyebutnya adalah 12. Supaya menjadi 12, maka yang 4 harus kita kalikan dengan 3 ya. Maka yang atas juga ikut dikalikan 3. Maka 1 kali 3 nanti 3 ditambah 1 adalah atau sama dengan 1/T. Oke, pecahannya di sini 3 tambah 1 4 ya. Maka nanti hasilnya adalah 4/12 sama dengan 1/T. Yang kita butuhkan nilai T-nya, maka dibalik aja ya, nanti T bagi 1. Kalau yang kanan dibalik, maka yang kiri juga dibalik. Maka kalau ingin mencari T, dibalik aja ya, jadi 12/4. Oke, 12 bagi 4 jawabannya 3. Nah, maka waktu yang diperlukan jika Ali dan Budi bekerja sama adalah 3 hari. Oke, jawaban yang benar adalah B ya. Oke, itu untuk nomor 5 ya. Oke, kita masuk pembahasan soal nomor 6. Ini kita hapus dulu. Untuk nomor 6 kita udah beda materi ya. Materinya adalah aritmatika sosial. Jadi untuk materi kelas 7 itu yang pertama perbandingan. Kemudian nanti yang kedua adalah aritmatika sosial ya. Oke, kita bahas soal nomor 6. Soal nomor 6, dia bilang Ali membeli laptop seharga 4 juta. Setelah 2 bulan laptop tersebut dijual kepada temannya seharga 3 juta. Berapa persentase rugi? Ini jelas rugi ya, karena belinya 4 juta dijual 3 juta. Adik-adik langsung tahu tuh nanti ruginya berapa kan gitu ya. Ya, ruginya tinggal dikurang saja kan. Kurangkan antara harga jual dengan harga beli gitu ya. Jadi terbalik, harga beli dikurang harga jual ya. Saya singkat HB. HB itu harga beli dikurang dengan harga jual ya. Laptop tadi belinya 4 juta ya, 4 juta, kemudian dijual dengan harga 3 juta ya. Otomatis rugi. Ruginya adalah 1 juta. Oke, ruginya 1 juta. Kita tulis lengkap-lengkap ya. 1 juta. Nah, pertanyaan soal itu adalah persentase rugi. Nah, kalau persentase rugi
maka rumus yang kita gunakan adalah, saya buat seperti ini ya, persentase rugi itu adalah rugi per harga beli kemudian dikali dengan 100%. Nah, itu adalah rumus untuk menghitung persentase rugi. Oke, kita masukkan angkanya. Ruginya tadi 1 juta, kita tuliskan ya. Ruginya 1 juta. Kemudian per gitu kan? Per untuk harga belinya adalah 4 juta. Oke, kita tuliskan 4 juta. 4 juta. Kemudian dikali dengan 100% ya. Kita kali dengan 100%. Oke, ini kita gunakan sistem coret aja ya, biar gampang. Kita gunakan sistem coret, ini nolnya sama, kita coret aja ini. Nolnya 6, yang bawah juga nolnya 6 ya. Maka tinggallah 1/4. Nah, 1/4 dari 100% ya. 1/4 dari 100%. Berapa adik kira-kira? Yo, 1/4 dari 100%. Ya, sama aja, 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 adalah 25% ya. Oke, maka persentase ruginya adalah 25%. Jawaban yang cocok adalah B ya. Oke, gampang sekali kan? Oke. Demikian tadi beberapa contoh pembahasan soal matematika kelas 7 SMP MTS. Semoga bisa kalian pahami dan kalian pelajari. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.